Sobat, saya bersama dengan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada hari ini di persidangan. Ada Mas Teguh, ada Mas Pram, ada Mas Udin, dan ada Mas Okta. Kalau Mas Okta saya sudah pernah wawancara sebelumnya ya. Jadi Mas Okta, apa yang disampaikan di muka persidangan ini nggak jauh berbeda dengan apa yang kita wawancara kemarin. Apa yang Anda perdengarkan? Ya, nggak jauh berbeda. Mas Okta mau menyampaikan bahwa para terpidana tidak berada di tempat yang dituduhkan dan mereka menginap bersama-sama. Ya, Jadi malam itu menginap bersama-sama. minta bersama-sama di rumah Pak RT. Apalagi yang disiapkan nanti untuk bersaksi, Mas Okta? Ada persiapan khusus dalam kesaksian atau apa yang mau disampaikan, Mas? Persiapan mental aja. Mental aja ya. Jadi Mas Okta dan ini Mas Udin. juga nginap ini ikut? Bukan? Bareng, ini bareng. Ada Mas Okta sama Udin. Mas Udin yang sama Pram juga? Iya. Nginap dan Teguh. ini nginep bareng-bareng semua? Bareng di kontrakan Pak RT pas Oh. anaknya. Waktu itu Okta kalau nggak salah masih di bawah umur ya ceritanya waktu itu, masih 15 tahun, sehingga tidak diperdengarkan keterangannya di muka persidangan. Tidak dihadirkan di muka persidangan. Oke. Tapi kalau Mas Teguh Apa? ada di sana. Ada di lokasi ya itu di rumah RT kontrakan Pak RT pas bersama 5 terpidana. Oke, jadi yang kalau katanya dari jam 9 malam di rumah Bu Nining, habis itu bubar, udah lihat kan wawancara saya itu ya, dan kemudian kafinya pulang, itu benar. Udah kan bohong, soalnya bareng terus sampai pagi di kontrakan rumah Pak RT pas. Ada siapa aja sih di kontrakan itu, Mas Teguh? Kalau saya ingat Teguh ya itu 5, Eka, Hadi, Jaya, Supri, Eko, Teguh, Pram, Udin, sama Okta, sama si Kapi. Kafi juga? Iya, Minus Sudirman ya? enggak Minus Rivaldi? ada. Kalau Ripaldi aja nggak kenal. Oke, jadi nggak ada Rivaldi dan nggak ada Sudirman waktu itu? Iya. Tapi sisanya berarti ada 6. Ada 5 berarti, minus Saka juga nggak ada? Nggak ada. Oke, berarti ada 5 terpidana itu punya alibi bahwa menginap bersama-sama itu Iya. ya. Kalau ada orang yang bertanya apa buktinya dan sebagainya, apa yang mau dijelaskan kalau sama Mas Teguh? Ya buktinya paling ya ini si Pram, Okta, sama si Udin yang lihat bahwa Teguh tidur di situ. Kamu juga tidur di situ? Iya. Oke. Jadi kalian meyakini bersama-sama bahwa memang tidur nginap bareng pada malam itu. Dan kalau pada akhirnya kejadian disebutkan bahwa ada dugaan pembunuhan, ada dugaan pemerkosaan, itu Ya bukan mereka. bukan mereka. Ya bukan mereka karena mereka lagi bareng-bareng sama kita semua. Nggak ada yang kemana-mana. Apa persiapan Anda dan apa yang akan disampaikan hari ini? Ya jawab yang sejujurnya sih. Udah ketemu sama mereka? Sedih Mas. Apa yang paling sulit untuk dilupakan kalau melihat wajah mereka, Mas? Ya kalau deket mah sama Supri aja sih. Sama Supri, tapi Mas Pram sudah menyampaikan menyesali apa yang pernah disampaikan di persidangan sebelumnya. Kenapa selalu, Mas, kalau mengingat itu kok bawaannya selalu terharu, Mas Pram? Ya apa? Nggak nyangka aja gitu. Mereka bisa ditangkap gitu. Padahal mereka nggak ngelakuin. Kalau bisa bicara dengan mereka dari hati ke hati, apa yang ingin Mas Pram sampaikan? Ya pasti mau minta maaf sih. Mas Pram udah siapin mental itu Siapa? dan nanti akan disampaikan juga. Dan tentu saja kalau ada konsekuensi ke depannya, Mas Pram siap untuk menghadapi. Bahwa Mas Pram bersama dengan
tiga teman lainnya ini menyatakan bahwa betul-betul pada malam itu nginap bersama di rumah kontrakan Pak Pasren, bahkan bersama dengan Kavi. Iya. Mas Pram udah lihat wawancara saya dengan Kavi? Udah. Sudah. Menurut Mas Pram apa yang mau ditanggapi dari situ? Ada komentar mengenai wawancara? Mas Udin udah lihat wawancaranya, Mas. Artinya keterangan Kavinya udah dia disampaikan udah dengar juga. Apa yang mau ditanggapi dari itu? Pengen tanggapin ya bahwa Kavi itu bohong, bahwa keempat ini bersama tidur bareng di kontrakan anak PRT Pasren. Malam itu tidak bareng. Termasuk Okta juga ya sudah mengatakan kepada saya waktu itu ya, Okta ya, Iya Pak. bahwa itu tidak sebenar-benar terjadi. Yang disampaikan oleh Kavi kepada kita semua lewat saya itu seperti apa yang sebenarnya? Ya kami itu berkumpul di rumah warung ini, di rumah Adi, lalu di rumah kontrakan Pasren. Yang dikatakan Kavi dia bahwa dia bukan yang sudah itu. Kalau bisa bicara langsung kepada Kavi lewat media ini, apa yang mau Anda sampaikan kepada Kavi atau Pak Pasren mungkin yang mereka menafikan mereka nggak nginep kok, atau mereka nggak ada bersama-sama dengan saya di atas 29 malam, kan itu yang disampaikan. Kalau bisa bicara kepada Kavi, ada yang mau bicara? Kamu mau bicara? Ayo Pi, jujur lah Pi lah. Kalau memang merasa teman-teman ini tidak melakukan pembunuhan itu atau yang diduga pembunuhan itu, katakan jujur bahwa kami bersama dengan 5 terpidana itu tidur di rumah kontrakan kosong itu. Kemudian disampaikan kepada Pak Pasren atau Kavi? Sama? Sama. Mas, sama. Ada yang mau ditambahkan? Ya kecewa sih si KP tidak berkata sejujurnya bahwa 5 terpidana dan sama si Teguh Pram tidur di rumah kontrakan PRT Pasren. Sangat kecewa, tidak mengakuinya. Baik, itu yang disampaikan kepada kita, dan kita tentu saja menghargai itu, dan kita akan melihat kesaksian para saksi fakta yang disebutkan merupakan alibi dari para terpidana, saksi-saksi alibi yang mengatakan bahwa sesungguhnya para terpidana tidak ada di tempat yang seperti yang dibicarakan, bukan mereka adalah orang-orang yang tidak seperti didulukan, dan mereka bersama-sama menginap di kediaman Pak Pasren dan Kavi waktu di rumah kontrakan. Begitu ya, Mas Yas. Terima kasih, Mas. Terima kasih ya. Terima kasih, Mas Pram. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Om Braan ini anak ini kemarin dia menghadapi Peter Ramadoni.